Peggy Cianjur terancam diperiksa soal kasus Vina Cirebon. Terus terang, gentleman. Artinya kalau memang pihak kepolisian, pihak penyidik mau memeriksa sebenarnya nggak banyak. Kecuali kalau pihak penyidik itu ternyata netizennya mengarahnya ke 50 orang ya, atau 20 orang, 10 orang, dia sulit. Tapi ini saya lihat memang mengarahnya sih cuma 3-4 orang aja. Ya, salah satunya Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Nah, saya juga sebenarnya jujur aja, selain juga mau menyampaikan bahwa agar pihak penyidik memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, tetapi ada juga rasa kasihan juga, karena apa kan ini kan jadi diserang terus kan Peggy Setiawan juga, sampai kemarin ada wakil bupati datang ke sana, terus kan Desi juga ke sana dan sebagainya kan, jasa dan sebagainya gitu kan. Nah, ada juga ada ketenangan juga di pihak yang Pak Cecep ya, yang katanya bapaknya Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, ya mereka dia tenang, ya, lebih baik panggil, diperiksa ya, kalau perlu. Sekarang gaduhnya luar biasa, menjadi liar, kalau perlu tes DNA. Akhirnya masyarakat menduga yang kelihatannya bukan Peggy yang ini nih, Cirebon yang pelakunya, tapi Peggy Cianjur nih. Kenapa dia nggak diperiksa? Nah, itu kan hasil dari dugaan-dugaan masyarakat. Jadi ada namanya intuisi masyarakat lah, kalau pakai psikologi sosial yang mendiskusikan bahwasanya kemungkinan sih si Peggy Cianjur nih pelakunya. Nah, bagaimana kalau kemudian ada saksi-saksi yang menyatakan demikian juga, memperkuat? Nah, tentunya sebenarnya yang begini-begini disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Pak, ini kelihatannya bukan Peggy Cirebon pelakunya, tapi Peggy Cianjur. Coba Bapak cek ulang, atau Bapak telah, atau Bapak teliti, atau Bapak selidik itu yang namanya Peggy Cianjur bagaimana. Nah, itu sebenarnya masukan dari masyarakat kepada pihak Polda Jabar. BAP menyatakan 5 terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik, tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan juga LPSK agar para terpidana ini tidak merasa diintimidasi, agar yakin diri ya. Jadi saya juga begitu yakin isi BAP yang dibuat tahun 2024 karena bertentangan dengan BAP tahun 2016. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 tahun lalu hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan, terlebih sejak munculnya nama Peggy Setiawan dari Cianjur. Sosok tersebut memicu spekulasi dari warganet bahwa diduga ialah sebenarnya buronan yang dikenal sebagai Peggy alias Perong, pembunuh Vina Cirebon dan Eki sebenarnya. Lantas seperti apa kuasa hukum Peggy Setiawan asal Cirebon menanggapi kemunculan Peggy Cianjur ini? Sebagaimana diketahui, kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon, terdakwa yang ditahan dengan dugaan tersangka di balik kasus pembunuhan Vina Cirebon, angkat bicara saat melihat kemunculan Peggy Cianjur. Sosok pemuda itu menarik perhatian lantaran banyaknya asumsi netizen yang menganggap jika Peggy Cianjur ini diduga adalah pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi mengatakan bahwa pihaknya sangat setuju jika Peggy Cianjur harus diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Namun demikian, yang jelas saat ini, kuasa hukum Peggy Cirebon ini pun masih berfokus untuk membebaskan kelingnya. Mereka yakin 99% Peggy Setiawan Cirebon tidaklah bersalah. Kami bicara hukum, makanya kalau kami bicara hukum, fakta hukum yang ada, memang Peggy Setiawan clean, kami bukanlah pelaku daripada kasus pembunuhan di Cirebon, katanya dikutip dari Intens Investigasi. Kalau memang itu Peggy Cianjur yang melakukan pembunuhan ini, dia mengaku berterus terang, secara gentleman. Sambungnya, Marwan menegaskan, pihaknya mendesak membebaskan Peggy Setiawan Cirebon berdasarkan bukti hukum yang kuat. Kami mematahkan apa yang disampaikan oleh polisi untuk mentersangkakan daripada klien kami. Kami akan mematahkan itu 99%. Insya Allah hakim mengabulkan gugatan kami, membatalkan tersangkanya si Peggy Setiawan, ujarnya. Sementara itu, praktisi hukum Herwanto juga mengatakan, memang sudah seharusnya jika Peggy Cianjur ini diperiksa hingga dilakukan tes DNA lantaran namanya kerap kali terseret pada kasus pembunuhan Vina Cirebon.
Selain itu, menurut Herwanto banyak juga tanda-tanda yang diyakini jika Peggy yang selama ini dicari adalah Peggy Cianjur. Karena memiliki latar belakang sebagai anggota geng motor, yang pertama ya, karena memang namanya bisa kita katakan 100% sama. Yang kedua dia tinggal di Jawa Barat juga. Nah yang lebih menguatkannya lagi, ternyata dia adalah anggota dari Monraker, anak motor. Itu bisa dipastikan tuh, ujarnya. Bahkan, kalau nggak salah justru dia sekretarisnya. Peggy Setiawan Cianjur ini kan sebenarnya, kalau kita bicara jujur, ya kan terganggu juga hidupnya, sama netizen diserang terus, agar dia nyaman bagaimana. Dia harus datang ke pihak kepolisian memberikan keterangan, sambungnya. Herwanto pun juga mengungkapkan tentang banyaknya kejanggalan yang terlihat dari sosok Peggy Cianjur hingga kurangnya bukti untuk menjerat sosok Peggy Cirebon sebagai pelaku pembunuhan. Atas hal tersebut, Herwanto meminta kepada Menko Polhukam dan juga Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk tim pencari fakta, sebab menurutnya beberapa tudingan yang terjadi kepada para terpidana dan Peggy Cirebon ini bisa terjadi pada siapa saja jika tidak terungkap. Makanya saya juga sekali lagi, saya minta sama Pak Jokowi atau Menko Polhukam bentuklah tim gabungan pencari fakta, pungkasnya. Terpisah, Peggy Cianjur sendiri telah membantah hal tersebut. Ia menegaskan, tak tahu menahu dengan kasus Vina Cirebon. Ia juga memastikan bahwa dirinya selama ini tidak pernah berkunjung ke Cirebon. Pada saat kejadian, dirinya masih berstatus pelajar SMK di Cianjur. Misteri kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini belum terungkap dan bahkan cenderung makin kusut lantaran dalam prosesnya makin banyak muncul beragam kesaksian dan bukti membuat keluarga Vina semakin bingung dan takut. Pasalnya, menurut kakak kandung Vina yakni Marliana, berjalannya proses kasus Vina Cirebon yang tak lain adalah adiknya sendiri kian kesini semakin membuat bingung. Padahal kata Marliana, awalnya dirinya berani buka suara untuk mencari bantuan. Saya ini sedang mencari bantuan untuk keadilan atas kejadian yang adik saya alami. Tapi kenyataannya malah seperti ini, malah bikin bingung sebenarnya, ungkap Marliana seperti dikutip tayangan video Uya Kuya TV, Senin 1 Juli tahun 2024. Jadi bingung harus percaya ke siapa? Sambung Marliana. Bahkan, keluarga Vina Cirebon sendiri saat ini justru merasa abu-abu dengan kebenaran para terpidana yang telah ditahan atas kasus pembunuhan Vina. Sebenarnya yakin mereka pelakunya nggak sih? Tanya Uya Kuya pada keluarga Vina. Marliana mengaku bahwa saat ini pihaknya antara yakin dan tidak yakin. Pada proses awal, pihak keluarga Vina mengaku yakin bahwa 8 orang yang telah ditahan benar pelaku pembunuhan Vina.